Tadi Kang, maaf. Ya. Pendekar itu. Apa yang menyebabkan Kang Dini bilang kok pendekar itu apa yang Kang Dini saksikan itu? Saya melihat di sesuatu di diri Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Kali ini mungkin agak spesial buat saya dan juga mungkin buat sahabat beriman semua dimanapun berada, karena kali ini saya berada di tempat kediaman guru kita Pak Ustadz Danu ini. Kita ceritanya nih, para pemirsa dan sahabat beriman, mau ngobrol-ngobrol santai di sini gitu. Kita mau ngulik-ngulik sedikit nih tentang ini saya juga sudah bersama para para sahabat-sahabat beliau, guru kita Pak Ustadz Danu yang zaman di bawah tahun 90 kali ya. Zaman tahun 90-an itu bersama-sama beliau. Wah, ini jadi kita nanti mau mengulik-ngulik sedikit gitu. Mudah-mudahan ada hal-hal baik yang bisa kita contoh nanti dari pembicaraan atau percakapan kami di sini. Oke, sahabat beriman, saya mau sapa dulu guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mohon maaf ini Pak Ustadz, kita udah sama dengan para pendekar dan para penyintas di sini. Kita mau tanya-tanya sedikit nanti dengan beliaunya ini Pak Ustadz. Mohon izin. Mas Eko, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Datang jam berapa? Kemarin jam 4 sore. Khusus ini para penyintas juga ya. Insya Allah. Dan juga saya juga sudah bersama dengan Pak Profesor nih. Izin Pak Profesor, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Prof. Alhamdulillah. Pak Prof domisili di Solo Pak ya. Ngajarnya di UNS 11 Maret. 11 Maret Solo. Oke, di sebelah Pak Prof ada Namanya belum. Namanya Pak Prof siapa? Profesor Nizam. Muhammad Nizam. Muhammad Nizam. Waduh, maaf nih Pak Prof. Waduh. Saya hanya S1 Pak. Pada enggak tahu kan, taunya Ustadz Danu. Padahal namanya bukan, enggak ada Danu-danunya. Gak ada danu-danunya. Baik, di sebelah Pak Prof ada Kang Deni gitu. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Asli Majalengka ya? Asli Majalengka, sekarang tinggal di Bogor sebetulnya. Di Bogor atau Kang ya. Akang pekerjaan apa kalau boleh tahu Kang? Sekarang ya macam-macam sih dulu ya. Kontraktor lah. Kontraktor. Yang paling lama tuh. Kontraktor itu yang paling banyak dibahas tuh dalam vlognya beliau. Baik, sahabat beriman, kita mau bincang-bincang ya, tapi sebelumnya saya mau tanya ini para penyintas. Ini senior saya terus terang ini. Mereka mempunyai luar biasa power yang luar biasa ini. Pak Prof, bisa diceritakan sedikit pengalaman Pak Prof pertama kali ketemu dengan guru kita Pak Ustadz Danu Pak Prof? Ya, saya ketemu dengan beliau itu tahun 89. Waktu itu dikenalkan. Oh iya. Sama om saya. Oh. Nah, itu om saya juga namanya Muhammad Isnaini, tapi panggilannya juga bukan Isnaini. Kalau dipanggil Ustadz Danu itu Greg. Nama beliau Greg. Panggilannya. Jadi sampai sekarang yang panggilan sama beliau itu aja. Itu juga saya juga dikenalkan itu namanya sudah Danu. Padahal saya tidak tahu nama aslinya siapa. Saya panggil Mas Danu gitu. Nah, begitu ini kan iseng-iseng saya tanya, Bos, jenengan asmane sinten ta? Baru Beda pas saya nikah itu, saya nikah, itu baru saya tahu namanya Mas Danu. Lengkapnya Insinyur Joko Ismani Herlambang. Pas menikah ya. Pas menikah, karena beliau sebagai saksi di nikah saya. Jadi udah lama waktu itu kan di Megajo kan. Di Karanguni ya. Karanguni luar biasa waktu itu kan ada banyak teman-teman dari berbagai universitas kan. Dan itu kalau saya dengan beliau itu biasanya ya
itu enggak anu. Kalau mulai main itu mulai jam 8 ke atas malam. Oh malam bukan pagi. Jadi jam 8 malam ke atas itu. Itu boleh diceritain nggak itu? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan daripada yang mainnya itu siang-siang. Itu malah bahaya yang siang itu. Nah, itu beliau luar biasa. Jadi kalau nongkrongnya Iya. jadi kalau tidak ada, ini kan depan kos-kosan beliau, Iya. kan? Itu ada tempat jaga malam kita. Pos rendah. Pos kamling ya. Nah, itu sebenarnya enggak usah ada orang jaga di sana, enggak apa-apa. Karena tiap hari beliau jaga di situ. Hidupannya aku di situ deh. Jadi saya main itu jam 12 sampai ini. Jadi kalau itu yang sampai kuliah saya tiru jam 2 malam, jam 3 malam sampai saya juga pulangnya bareng sama beliau. Oh gitu. Tapi ya kadang-kadang beliau itu ceritanya lucu-lucu. Lah itu jam 3 malam itu. Nah, jangan nanya saya. Kan? Jangan nanya saya. Ada rahasia. Jadi kan karena beliau itu kan orangnya supel kan. Jadi saking supelnya beliau, itu saya juga kaget. Banyak orang yang tahu beliau. Nah, pada suatu saat habis main dengan saya gitu ya. Dulu beliau pakai mobil, tapi setelahnya main pakai motor aja goncengin. Mana? Muter-muter Jogja, ya. Habis muter-muter Jogja, balik ke rumahnya beliau. Itu sudah ditunggu sama adiknya beliau. Tadi dicari di mana? Di Cewek ini pasti. ya bukan. Yang nyari laki-laki. Oh. Gitu. Di Sebentar. Kalau cewek itu dia aja. ada satu. Dia mau mencoba menelikung ya. Saya tahu beliau enggak. Oh gitu. Alhamdulillah. Kecuali enggak tahu saya. Profesor. Aman, maka jalannya aman ya. Nah, begitu masuk cari ada seorang dari diskotik itu. Waduh. Hah? Ini hari lagi kan tadi. Yang cewek kan gitu diskotik ya. Iya. Siapa? Cari Danu. Suruh ke sana sekarang. Wah, itu kan. Langsung kamu masih enggak ada acara enggak? Bentar ya. Langsung ganti pakai jaket jeans itu. Oh iya? Oh iya. Dan enggak lupa waktu itu karena beliau itu jago bela diri. Double stick masuk ke sini. Nah, gitu. Ayo pergi. Nah, pergi. Naik motoran kita. Naik motoran. Mikirnya apa? Dijak ribut. Iya. Kalau beliau kan begitu ada orang yang nyari diskotik kan, wah ini mau berantem nih. Wah itu. Begitu sampai di sana, tunggu dulu 5 menit nggak keluar, kamu langsung pulang. Loh, malah enggak disuruh nyari, malah suruh Enggak, langsung pulang. Karena ini bakalan ribut nih. Iya, kayak seperti itu. Jadi yakin sekali dia itu. Begitu masuk ke sana itu enggak ada, saya mosok sama teman kan ya. Iya. Enggak ditunggu. Nah, itu. 5 menit saya enggak apa-apa. Paling 10 menit seberapa jam ya. 10 menit keluar dia. Waduh. Ini enggak jadi tarung nih. Wah. Oh, udah. Lu kenapa? Ternyata yang dicari itu Danu pemain piano. Aduh, minta apa namanya ganti rugi. Wah ini kayak gitu lucu ceritanya lucu. Ada cerita lagi pas rame-rame kita di ini pos ronda itu. Berantem lagi. Hampir. Ini ceritanya berantem terus. Kan tadi saya ceritakan di depannya ada pos kamling kan. Iya. Wah, ternyata waktu itu kan maling. Beliau sama saya kan. Karangmuni itu masih waktu itu tempatnya masih Singop. bukan kebun-kebun. Iya, Singop banyak ini. Di sebelah timur saya itu masih kebun, enggak ada penghuninya, banyak pohon pisang. Pohon pisang. Oh itu. Dia enggak kalau begitu ada maling, ada ini pokoknya yang berbau perkelahian itu wah Seneng. Bukan malah dihindari, seneng ya. Ini nih. Langsung lompat. Saking mungkin karena dia saking malamnya ya. Kan
jarang juga dia. Kadang-kadang kacamata dilepas kan. Tapi ada kayak gitu, ada teriak maling lah. Lepas, lari dia. Mana sana? Kepuan, lari. Kenapa? Ini kebangetan bener. Kenapa? Malingnya ketemu? Enggak. Kenapa? Saya jatuh. Kok jatuh? Lupa nggak pakai kacamata saya. Ada saya itu begitu dia ada kayak ada orang yang mendorong gitu. Sampai dia jatuh. Baru kali itu saya jatuh. Ternyata begitu saya nggak pakai kacamata, saya tamake gitu. Sudah begini. Oh. Itu ternyata pohon pisang. Jadi ceritanya itu, wah itu kalau seperti itu semangat sekali. Itu dua dulu. Kang Deddy, kira-kira gimana dulu nih? Ini sebagai penyintas nih, mudah-mudahan ada yang bagus ini ceritanya ini. Saya awal-awal kenal dengan Pak Ustadz itu tahun 88 kalau nggak salah itu ya. Sama lah, mirip-mirip ya. Kak, bentar Kak. Tahun 88 itu kalau lagu apa yang top waktu zaman itu Kang? Itu Dedi apa? Dedi Dores. Dedi Dores. Oh, Dedi Iya. Dores. 5 menit lagi. Ini benar-benar penyintas ini. Lanjutkan. Awalnya kan kebetulan saya kan saat itu kos di Gang Megateruh tuh. Kuliah juga. Kuliah. Fakultas Filsafat. Filsafat 86 saya. filsafat apa, Kang? Saya ngambilnya Filsafat Barat. Filsafat Barat. Ya, jurusan itu. Artinya orang-orang yang sama Leven itu menurut filsafat Barat oke ya gitu. Ya, mereka pikirnya karena bebas kan ya. Iya, siap. It's okay kalau mereka bagi kita nolak. Jangan ditiru. Janganlah. Lanjut, Kang. Ya. Jadi pada saat itu kalau pas sore itu tiba-tiba rum pakai mobil bak putih, inget aja tuh. Oh, sudah ada. Kol buntung ya. Apa tuh? Kol buntung, carry ya. Carry ya. Zebra. Zebra. Ingat zebra putih. Itu tiap sore pagi siapa sebenarnya itu? Sering lewat, saking seringnya lewat, Iya. jadi kenal tuh. Woi, akhirnya lama-kelamaan akhirnya mampir juga. Karena kan sering rame ya, ya ngobrol biasa. Kebetulan kan di situ kan tempat kos itu banyak tuh orang Sunda, itu ada teman-teman orang Sunda. Rata-rata Sunda ya. Rata-rata Sunda lah. Makanya manggilnya khusus ya ke beliau ya. Iya. Yang lainnya Mas, beliau manggilnya Bang. Bang. Itu pokoknya itu tempat kumpul tuh di Mega tuh tempat kumpul lah. Tiap sore pagi ini akhirnya ya sudah kenal, akhirnya mampir turun ngobrol udah. Saya belum tahu kalau beliau itu pendekar, itu belum tahu. Ini pendekar ini maksudnya memang jago, pernah lihat jago berkelahi atau Saya ya kagetnya pas turunnya ada apa tadi, double stick. Terus ada single stick. Double terus ya. Kalau misalnya tempat ini ya tempat silat atau apa? Wah, ini jangan-jangan pendekar nih. Nah, itu lewat. Itulah saat ingat ada kejadian saat saya jatuh itu dari motor itu. Sempat jatuh dari motor, satu kaki saya itu nggak bisa diluruskan ya. Kaki kiri, Kang. Kaki kiri, tengkuk aja. Datang nih. Bung, kenapa kamu? Sakit jatuh, Bang. Enggak gitu ngomongnya. Dem, ngapain kamu? Jangan dilupin dong, Jangan modus dong ini. Bahasanya seperti itu. Itu terlalu halus. Itu bukan Ustadz Danu. Zaman dulu kan bahasanya bahasa masih reman. Kaki kiri sakit. Nah, terus tidak, udah sini aja. Peganglah kaki saya itu. Pegang. Dia cerita apa aja. Saya diam aja. Dah katanya. Setelah itu kaki saya itu tiba-tiba itu bisa digerakkan, diluruskan. Kok bisa? Tambah luruskan? Nggak apa-apa. Sampai saya berdiri, loh, kenapa Pak? Ini pakai apa Bang? Tadi panggil apa? Bang, pakai apa Bang ini? Adalah katanya. Bahasa ada ini yang bikin penasaran. Benar. Terus udah berapa hari kemudian saya terus, Bang, apa Bang katanya? Ya sudah,
Ingat saat itu di kamar itu ya membuka sesuatu lah ke saya. Udah nggak usah ceritain yang itu, Pak. Udah Apa itu? Saat itu Mulai terbuka. mulai terbuka lah. Iya. Akhirnya Apanya yang dibuka nih? hah? Energinya. Ya. Energinya Setelah dibuka, mulailah saya ikut-ikut Dakwah Bela beliau mulai diri. di situ. dakwah Bela beliau. Kayaknya ini makin lama makin penasaran. Karena banyak hal yang bagi saya saat itu tidak percaya, kok bisa begini? Karena filsafat ya itu ya. Karena filsafat itu. Filsafat, ya. Kok banyak bertanya-tanya itu, akhirnya terus saya tekuni terus sampai akhirnya ya saya merasakan sesuatu yang mungkin ini seperti sesuatu yang positif lah. Alhamdulillah, Saya ya, alhamdulillah. saat itu juga setelah saya cerita itu ini itu banyaklah dari teman-teman yang saat itu jadi banyak yang bertanya-tanya gitu, kok bisa itu bisa itu jadilah rame saat itu. Iya. Heboh lah ya. Heboh lah saat itu. Bahasa sekarangnya viral. Viral. Tapi waktu itu belum ada Bahasa viral. itu. Belum ada, Iya. Pak. Viral sudah ada. Pak Prof. Saat itu kan. Saat itu bahasa kan sekarang ya. Iya. Nah itu dari berbisik Iya. teman-teman itu mulai akhirnya inilah banyak yang tertarik. Iya. Akhirnya saat itu saya ingat betul di sekolah ya, kalau malam itu latihan di situ. Latihan di situ. Ya ingat makin lama tuh makin banyak. Tadi Kang, maaf. Ya. Pendekar itu. Apa yang menyebabkan Kang Dini bilang kok pendekar itu apa yang Kang Ya. Dini saksikan itu? Saya melihat di sesuatu di diri Pak Ustadz, Ya. ada sesuatu kelebihan yang menurut saya itu sosok yang kayaknya satu memang dibawa. Kalau mau nangis silahkan, nggak apa-apa. Oh. Dibawa terus apa yang dia ucapkan itu benar. Dia bilang gitu-gitu itu betul. Akhirnya Salah satu contoh kalau bisa Kang yang lebih spesifik apa kira-kira untuk kita jadikan pelajaran. oh ini ya, banyak hal yang misalkan nanti kalau misalkan kamu coba lakuin ini, nanti kamu akan seperti ini. Ya benar, dan ternyata betul. Padahal menurut saya itu satu kayaknya nggak mungkin lah, dan itu mungkin lah. Tapi saya nggak usah cerita ini Iya, ya. iya, Ini iya. karena menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat private loh. Dan saya begitu banyak cerita ke teman-teman karena memang saya cerita apa adanya saat itu, dan teman-teman itu banyak yang tertarik saat itu. Makanya yang Pak Ustadz ini begitu banyak teman-teman yang berminat pengen ikut dengan Pak Ustadz. Iya. Nah, saya ingat saat itu kita pindah di latihan itu di Lembah UGM. Lembah UGM. Karena saking banyaknya udah nggak cukup Nggak cukup, tempatnya. Makanya waktu dulu di SD itu. Ya kalau banyak sebenarnya cerita-cerita Iya. Ustaz, tapi kalau kebanyakan dengan saya balik lagi ya, nggak pernah cerita masalah cewek, jadi nggak menarik banget gitu. Pakai masing-masing soal saya. Memang dari tadi ngobrolin santai, yang paling panas tuh dia. Tapi saya tertarik. Pak Ustadz, saya mohon izin bertanya. Tadi Kang Deni menceritakan tentang mengenai sakit di lutut kiri karena jatuh dari kendaraan dan tidak bisa lurus. Kemudian Pak Ustadz memberikan barangkali wejangan atau apa dengan memegang lutut. Kemudian Kang Deni kakinya bisa diluruskan dan berjalan. Mungkin dari dulu sampai sekarang insya Allah sama ya kalau secara akhlak itu Pak Ustadz. Kira-kira, mohon maaf ini Kang Deni, saya jadikan pelajaran buat kita semua. Apa yang bisa kita ambil Pak Ustadz
Jadi memang waktu itu insya Allah sudah mulai paham bahwa kalau kaki kiri itu memang Denny itu orangnya keras, kalau dikasih tahu sama orang tuanya agak susah. Termasuk agak susah walaupun sebenarnya nurut. Tapi keras, agak susah pokoknya maunya belok tapi nurut sebenarnya. Nurut tapi belok aja, maunya belok aja gitu. Jadi di antara nurut itu nanti ada kerasnya muncul, bukan menolak ya, beda ya. Bukan menolak. Nurut tapi nanti kerasnya muncul gitu. Nurut tapi kerasnya muncul. Tinggal dipegang sampai didoain aja. Dulu megang. Iya, karena waktu mahasiswa dikasih tahu juga nggak mempan kan gitu. Masa saya anu kan gitu ya. Dari filsafat ya. Malah diayelin saya nanti. Malah diayelin. Iya. Harus yang logis. Tapi betul itu Kak. Betul yang disampaikan dia. nurut sih, tapi nanti belok deh. Beloknya bukan jelek sekali, enggak. Belok aja dengan kekakuan itu, belok aja di titik situ aja. Hanya itu aja sih. Makanya nggak sampai kalau mamanya tempurungnya lepas, enggak. Hanya cuma pada waktu itu tuh hanya cuma jin yang masuk karena atas izin Allah, karena memang kakunya disuruh, kadang-kadang disuruh itu ya nolak, tapi enggak bentuk marah, tapi bentuknya ngomel aja. Zaman dulu juga jin udah bisa masuk itu. Loh iyalah, jin itu masuk itu sejak zaman dulu. Jadi saya ingat betul waktu beliau masih ada di Karangmuni itu ya. Ya walaupun secara tidak langsung seperti itu. Karena sekarang kan sudah mengalami perkembangan yang luar biasa seperti itu. Jadi pada saat awal memang kasus-kasus yang terjadi itu hampir semuanya sama. Jadi di situ kan banyak karena jin yang masuk akibat satu kesalahan. Jadi kalau saya melihatnya, beliau itu sudah punya dari 88 yang saya tahu lah ya, 88 89 ya. Walaupun dengan modalnya beliau saat itu, kan beliau tidak bisa serius waktu itu, tidak bisa serius. Betul. Maksudnya tidak bisa serius itu gimana? Kalau sekarang itu kan ya agak lah ya. Profesor. Tapi waktu dulu itu benar. Saya bersaksi dulu itu tidak pernah beliau serius. Jadi semuanya itu kata-kata yang dikeluarkan itu dia hanya bergurau, tapi beneran. Bener. Serius tapi bukan tidak serius, sebenarnya gini loh. Yang lebih tepat itu nyantai, nyantai. Karena temen tuh nyantai. Cuma ya, insya Allah di situ ada bener, ada istilahnya gini loh. Ngaji tapi nggak kelihatan guruin gitu aja lah. Jadi kayak nyantai gitu. Pola yang diberikan oleh beliau itu sampai sekarang sebenarnya nggak berubah deh. Hanya karena banyak kan yang dihadapi dulu kan teman-temannya kan selengean semua kan. Istilahnya media dakwah itu disesuaikan dengan lingkungan. Jadi ini ada perubahan yang luar biasa. Jadi perubahannya kan nanti Mas Eko juga tahu juga. Jadi pada saat itu ya kita kan jahiliyah semua ya. Masih jahiliyah semua. Padahal itu tahun 88 masih jahiliyah. Bagaimana yang zaman Rasul? Jahiliyah terus. Artinya kan masih ada banyak hal yang memang harus dipahamkan dengan menggunakan cara pada saat itu. Iya. Oke, seperti itu. Jadi justru saya percaya dengan beliau karena dari cara membawanya itu bisa diterima. Jadi bukannya tidak bisa diterima, tapi saya justru begini. Tapi cara membawakan itu sambil ketawa-ketawa gitu. Masuk pelajaran itu. Jadi karena bukan dengan cara ilmiah kan seperti itu. Kalau cara ilmiah ya mungkin saya ini kurang ilmiah nih itu. Apakah memang seperti itu Pak Ustadz? Artinya dalam berdakwah itu kita juga harus melihat situasi lingkungan yang akan kita dakwahi dan kita juga harus bisa masuk ke dalam lingkungan tersebut gitu. Iya, sebenarnya kalau dakwah itu kan jelas la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Itu pegang dulu kalau mau dakwah. Nah, kemudian gimana caranya? Kita ngikutin aja apa yang mereka pikirkan. Ikutin aja, ikutin. Jadi bukan mengikuti mereka. Ikutin apa cara mereka itu berpikir, apa yang dilakukan, diikutin. Maksudnya dipelajari. Bisa nggak kita itu masuk ke situ? Nah kalau memang sudah bisa, masuk. Kemudian kasih nasihat terus. Semakin lama semakin paham.
Jadi jangan kita itu frontal. Kalau zaman sekarang itu kan frontal. Ustadz yang satu nggak cocok ini, ruwes gitu lah. Nggak bisa seperti itu, gitu loh ceritanya. Namanya beda pemahaman itu normal. Tetapi dia kan salah. Jangan ngomongkan salah. Semua orang itu pasti salah. Tapi gimana caranya? Kalau kamu dakwah itu dimengerti. Kan gitu intinya. Dimengerti oleh mereka. Jadi jangan memaksakan kehendak. Ya memang sejak dulu seperti itu sih. Jadi ya cuma karena memang sebaya ya, apa namanya sebaya, apa namanya seumuran. Jadi ya nyantai aja seperti itu. Gitu. Cerita beliau tadi Pak Prof sama Kang Denny berantem itu serius tuh Pak? Ya tanya aja dia. Saya kok kalau Pak Ustadz lagi tausiah itu kok tak lihat nggak ada tampak-tampak. Iya, memang nggak ada. Nggak apa-apa, nggak perlu. Mohon maaf, memang nggak ada tampang kalau saya. Oh, saya sebentar. Saya diejek senyum. Malah mendoakan yang ngejek itu diselamatkan Allah. Kan kenapa? Lah karena memang kalau kita mau mengikuti ketakwaan kepada Allah Ta'ala, mengikuti syariat, ya memang harus seperti itu. Itulah akhlak Rasul. Itulah syariat Islam. Iya, nggak perlu klarifikasi. Kenapa? Allah yang menilai beserta para malaikatnya. Mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti. Saya anggap mereka jahiliyah dari sisi ilmu yang memang beliau nggak ngerti. Gitu loh. Kalau nggak ngerti kan santai kan. Kenapa saya nggak perlu klarifikasi? Ribut, panjang, dan malu nanti. Malu dia. Nah, saya tidak ingin dia malu di depan orang lain. Biarkanlah dia mempermalukan saya, yang menurut saya, insya Allah saya nggak salah. Kan gitu? Enggak, saya nggak salah. Dia aja nggak tahu ilmunya. Nggak tahu ilmunya, kenapa? Memang nggak diajarkan oleh sebelum-sebelumnya, nggak diajarkan. Jadi ya saya normal aja, normal. Beda pendapat, normal. Tapi dia beda pendapat itu menjadikan dia memfitnah. Kalau saya lihat beda pendapat, tidak mau saya memfitnah. Karena hanya beda pendapat, karena dia tidak tahu, kan beda. Anak kecil itu tidak tahu ini api, itu kan wajar gitu. Ya wajar namanya anak kecil nggak tahu itu api kan gitu ya. Kalau dipegang panas itu nggak tahu. Gitu. Tapi kalau yang gede ya tahu kalau itu api, panas, kan nggak perlu kasih tahu. Lebih kepada memaafkan aja. Ya maafkan aja, yang menilai kan Allah nanti. Kalau menurut saya yang menilai Allah ya. Loh, kenapa ada seperti itu? Saya ngikutin Rasul. Saya tidak mengikuti Abu Jahal, saya mengikuti Rasul. Saya tidak mengikuti orang-orang kafir. Saya mengikuti Rasul, makanya kalau difitnah, didoakan agar diselamatkan oleh Allah. Itu ngikutin Rasul. Klarifikasi nggak perlu. Oh nanti kan jadi nggak. Oh enggak, itu kan manusiawi. Kalau menurut saya amati. Dia nggak punya ilmunya untuk mendebat sebenarnya. Dia hanya punya tutup kepala. Kemudian dia itu biar dipanggil entah itu ulama, entah itu syekh dan sebagainya, sehingga menjadikan orang itu percaya sama dia dengan atribut dia. Padahal kalau dia itu ngomong ke semua orang seperti itu, dosa yang dia akan pikul nanti di akhirat. Karena kalau memang saya jelaskan, bisa saya jelaskan kok. Tapi kan dia nggak pernah bertanya. Tabayun nggak ada. Dia kan hanya menyimpulkan menurut akalnya dia. Kalau saya menurut Quran ada, nggak ada persoalan menurut saya. Kan bedanya di situ. Nah kalau masalah soal berantem, wah, tanya dia tahu nih. Ini kan sama ini sebenarnya. Sama ini penyintas. Cuman ini yang paling junior kayaknya nih. Kalau saya lebih junior dari beliau-beliau. Saya tahun 90. Iya. Kalau saya kenal beliau itu sama dengan Kang Denny, sakit. Oh sakit juga Saya sakit. awalnya? Sakitnya alergi itu. Oh iya. Baru ingat ya. Jadi kalau makan sesuatu muntah. Iya. Makan apa nih? Makan Teri ikan laut maksudnya? Terutama seafood. muntah. Langsung jadi nggak ini langsung balik. Ingat muntah itu karena waktu makan ingat bayarnya piye tuh. Tapi emang muntah alergi ya.